Try another song. Mary had a little lamb. No. No. I hope you'll enjoy. Are you ready? Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Sebagai orang tua, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik pada anak. Begitu juga dengan masalah hobi. Ketika kita melihat anak kita ada bakat di dalam bidang musik, kita pasti akan berusaha mencari tahu bagaimana cara mendidik anak ini agar bisa mengembangkan bakatnya. Kebetulan anak saya, Matt, berbakat di dalam musik. Dia sudah mulai belajar piano sejak berumur 4,5 tahun. Pada waktu itu dia baru bisa ngomong dengan lancar, kemudian dia sudah mulai minta ingin belajar musik begitu teman-teman. Dan sekarang dia sudah lebih dari 10 tahun. Di sini saya mau sharing sama teman-teman tips untuk mengembangkan bakat musik pada anak. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya jelaskan dulu beberapa keuntungan dari belajar musik. Yang pertama adalah mengembangkan otak kiri yang berhubungan dengan bahasa dan penalaran. Pada anak kecil, musik adalah media yang sangat penting untuk pembelajaran mereka. Jadi, kalau kita mau mengajari anak kecil, biasanya kita akan beri lagu seperti lagu A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, atau apapun biasanya. Di sekolah, di TK, kita masukkan pada lagu. Karena dengan irama yang enak, anak-anak kecil akan lebih gampang mengingat semua pelajaran itu. Jadi begitulah kalau kita belajar musik sejak kecil, otak kiri kita akan lebih berkembang. Kedua, musik bisa mempertajam ingatan. Karena seorang pemusik ataupun anak-anak yang belajar musik, mereka harus selalu berusaha mengingat-ingat not lagu selama memainkan musik, dan itu akan mempertajam ingatan mereka. Selain itu, musik juga akan meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Jadi meningkatkan motor skill kita ya, seperti olahraga sebenarnya, tapi mungkin kalau musik lebih ke fine motor skill yang berhubungan dengan tangan kita. Misalkan biola atau piano atau drum atau gitar. Jadi semuanya itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan tangan. Selanjutnya, anak-anak yang suka bermain musik biasanya akan lebih fokus di sekolah karena mereka sudah terbiasa belajar di rumah, mengingat-ingat not musik, mengingat lagu, dan fokus pada satu hal selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu ya. Kalau mereka mempelajari lagu yang sangat sulit, dan fokus ini akan sangat dibutuhkan di sekolah. Secara emosional, anak-anak yang belajar musik juga akan lebih berkembang. Mereka akan bisa lebih merasakan empati, simpati, sedih, gembira sesuai dengan lagu atau musik yang mereka mainkan. Ini sering terjadi pada anak saya, Matt. Di sekolah kadang dia harus main lagu yang sedih, begitu dia sampai nangis. Tapi ya nggak apa-apa, memang seniman ya seperti itu mungkin ya. Selanjutnya, musik adalah media yang bagus untuk melawan stres. Anak-anak belajar di sekolah setiap hari juga mengalami stres. Hal ini saya alami dulu selama sekolah. Bukan hanya karena dimarahi guru, sebenarnya di sekolah itu kan kompleks banget ya, hubungan dengan guru, hubungan dengan murid, hubungan dengan teman sebangku. Kadang semuanya itu bisa menimbulkan stres. Dan musik adalah cara yang positif untuk menghilangkan stres itu. Mereka bisa memainkan lagu yang sesuai dengan kondisi emosional mereka saat itu, dan itu akan sangat membantu.
Kemudian juga yang jelas musik itu menambah percaya diri karena anak-anak ini pada suatu saat akan tampil di depan umum ataupun tampil di depan para penguji dalam ujian musik ya. Jadi mereka akan terasah rasa percaya dirinya. Jadi teman-teman bisa melihat ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar musik. Dan tentunya manfaat ini akan berlanjut terus sampai ketika kita dewasa nanti. Rasa percaya diri itu sangat penting ketika kita wawancara untuk pekerjaan ataupun rapat dengan kolega di kantor, itu sangat penting. Dan juga hal-hal yang lainnya. Jadi sekarang kita lanjutkan saja bagaimana cara mendidik anak yang suka musik. Yang pertama, kita harus bantu untuk memilihkan instrumen yang sesuai dengan mereka. Cara yang saya lakukan pada waktu itu ketika Matt masih kecil, karena saya buta huruf ya, kalau soal musik saya nggak paham sama sekali. Begitu juga suami saya ahli keyboard, tapi keyboard komputer, bukan keyboard piano. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu, saya keliling sekolah-sekolah musik di Singapura karena waktu itu kita tinggalnya di Singapura ya. Kemudian saya tanya, bisakah mereka memberikan trial atau kelas percobaan begitu untuk mengetes anak saya. Dan biasanya sekolah-sekolah ini akan memberikan uji coba ini secara gratis. Kalaupun ada yang bayar, biasanya murah sekali ya. Tapi waktu itu saya memilih yang gratis saja teman-teman. Kemudian kita coba instrumen apa yang kira-kira cocok dengan dia. Yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih instrumen seperti piano itu kalau dalam jangka panjang sangat mahal ya teman-teman. Kita juga harus memikirkan apakah investasi ini untuk jangka panjang. Mungkinkah anak kita akan belajar instrumen ini sampai bertahun-tahun? Bisa juga kita pilih instrumen yang lebih murah, misalkan recorder, seruling ini ya, seruling recorder. Ini murah sekali, tapi anak kita suka nggak? Itulah masalahnya ya. Untuk anak yang baru mulai belajar latihan musik, sebaiknya jangan diforsir untuk belajar terlalu serius, nanti mereka akan tidak merasa senang. Jadi biarkan saja mereka bermain dulu, senang-senang. Nanti kalau mereka bilang, oh ini asik juga, baru bisa kita tambah. Yang kemudian kita lihat kalau anak kita sudah bisa latihan setiap hari dan mereka tetap enjoy, senang berlatih musik, bisa kita pertimbangkan untuk mengikutkan ujian. Bukan berarti karena kita ingin memberi label, tapi lebih kepada untuk memberikan semangat kepada mereka. Jadi kerja kerasnya selama ini ada hasilnya. Begitu mereka bisa melihat mereka bisa naik level gitu. Matt saat ini sedang dalam persiapan grade keempat di piano. Dia menggunakan ABRSM ya, dari Inggris sistemnya. Yang jelas tiap tahun dia menargetkan diri sendiri untuk naik satu tingkatan begitu. Sekarang dia sudah berada di grade keempat dan mungkin sekitar bulan Juni nanti dia akan ujian lagi. Nggak tahulah kali ini ya, karena memang benar-benar tahun ini dia sibuk banget dengan kegiatan sekolah, tapi kita berusaha yang terbaik saja. Anyway, jadi semua itu tidak hanya bergantung kepada bakat, tapi juga tergantung kepada situasi dan kondisi serta seberapa sering kita berlatih. Jadi begitu saja sharing saya hari ini tentang mendidik anak di bidang musik. Dan sekarang sebelum berpisah kita lihat dulu Matt yang sedang berlatih. Mohon maaf kalau permainannya belum sempurna karena memang dia masih dalam proses berlatih ya teman-teman. Kalau kalian suka video ini tolong klik subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa loncengnya dibunyikan agar kalian mendapatkan notifikasi dari kita setiap kali kita mengupload video baru. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Hi guys, thanks for coming over here. I'm back here with my piano. Remember that perfect pitch piano?
video. Yeah, I had this here. And it may not be perfect, but I'm gonna be playing my third exam piece in its current state. So I'm gonna have 4th grade, and the upcoming grade 4 is much harder than the grade 3, than the 3rd grade. So it may not be perfect. Please excuse any mistakes I make and enjoy the whimsical music. My daily practice is still going on. My daily lessons are going on, by the way. So this song I just played is called Holiday in Paris, and it's by a composer who goes by the name William Gillock. Thanks for watching this segment on the video, and stay tuned, Terus, for the next segment.